Halo bosku, kembali lagi di channel Pilar Mas Invest Indo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Kali ini bosku, di bulan Mei ini kita akan kembali membahas tentang monthly outlook ya. Yang ternyata Mei ini terlihatnya seperti Mei menyedihkan gitu masalahnya ya. Menyebarkan. Nah, untuk membahas kenapa ini terdengar menyedihkan, saya sudah mengundang analis spesial dari Pilar Mas Invest Indo Sekuritas, Arinda nih. Ya, apa kabar, halo Arinda? bosku. Wih, gimana kabarnya Arinda nih? Baik dong, Ja. Wah, mantep banget ya. Tapi coba nih, sekilas dulu nih soal bulan ini nih. Karena kan terdengar sangat menyedihkan nih ya kan? Iya. Nah, kenapa tuh? Nah, sebenarnya nih banyak yang akan terjadi, Ja. Tapi kayak ini maju mundur nggak ngerti nih. Gimana? Oh, gitu. Maju mundur maju, cantik cantik. Nah, yang pertama mungkin bakal kita nanti-nanti nih ada inflasi AS. Yang kedua ada FOMC minutes, itu isinya risalah the Fed gitu. Nah, Oh, gitu. Nah, selanjutnya bakal kita bahas lagi nih nanti selengkapnya. Oh gitu, oke. Nah bosku, penasaran kan bosku nih buat mendengar nih kabar-kabar apa aja sih dari global maupun dari domestik juga nih. Nah bosku, stay tune terus di channel Pilar Mas Invest Indo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pilar Sekuritas Channel di Indonesia. Oke, Rin, sebelum kita membahas lebih jauh soal global, sentimen-sentimen apa aja, nah, coba kita perhatiin jauh dulu nih, ada apa aja sih di bulan Mei ini? Nah, iya. Dari kita syuting hari ini nih, ini tanggal 14 ya, Ja? Iya. Nah, 14 Mei sampai akhir bulan Mei ini ada beberapa rilis yang bakal jadi pedoman kita nih buat gitu. sebulan ini gitu. Nah, yang pertama mungkin inflasi Amerika yang kita prediksi itu bakal turun dari sebelumnya 0,4% menjadi 0,3%. Terus juga ada inflasi Amerika secara year on year yang kami prediksi itu turun juga dari sebelumnya 3,5% jadi 3,4%. Yang paling penting juga ada FOMC minutes atau risalah FOMC. Jadi itu nanti isinya tentang kayak notulen gitulah dari pertemuan The Fed sebelumnya untuk kebijakan suku bunga di bulan sebelumnya. Nah, terus juga ada pidatonya si Jerome Powell. Jadi Jerome Powell ini adalah ketua The Fed ya. Oh gitu. Jadi nanti dari pidato ini kayaknya kita bisa lihat nih gimana sih kedepannya kebijakan suku bunga The Fed ini gitu. Nah, setelah kita bahas Amerika nih, Ja, selanjutnya kita mungkin bahas Asia nih. Oh iya. Tadi kan kita bahas rilisnya Amerika. Nah, kalau di Asia itu ada pertama mungkin Jepang ya, Ja. Nah, di mana Jepang itu bakal merilis GDP atau PDB-nya secara kuartal on kuartal. Yang kami prediksi turun dari sebelumnya 0,1% menjadi minus 0,4%, Ja. Oh, oke, turun ya jadinya dia. Terus juga ada rilis neraca perdagangan Jepang dan inflasi Jepang, Ja. Oke. Kan tadi Jepang, selanjutnya ke Cina atau Tiongkok. Nah, kalau di Tiongkok itu ada industrial production, itu yang kami prediksi naik dari 4,5% menjadi 5,4%, ya. Oh gitu, oke. Jadi kemungkinan nih aktivitas manufaktur di Cina atau Tiongkok itu bakal naik, ya. Terus selanjutnya juga ada retail sales dari Tiongkok nih yang kami prediksi naik dari sebelumnya 3,1% jadi 3,7%, ya. Oh, oke, mantap nih kalau gitu. Nah, yang terakhir itu di akhir bulan Mei itu ada rilis PMI manufaktur Tiongkok. Oke, nah berarti ini sebenarnya emang banyak juga ya apa-apa yang terjadi di bulan Mei ini nih. Oke nih Rin, nah mungkin kalau tadi kan kita terdengar naik gitu kan ya. Ini terdengar beritanya positif nih. Cuman kan mungkin kita juga harus tahu nih, kenapa Mei ini disebut jadi menyedihkan ya kan. Nah, kira-kira sentimen-sentimen apa aja sih Rin yang mempengaruhi keadaan-keadaan di bulan Mei ini nih? Nah, yang pertama mungkin dari Amerika ya, Ja. Oke. Nah, kan kalau Amerika tuh pasti selalu aduh kapan sih suku bunga ini akan turun? Oh gitu ya, selalu membuat galau ya gitu soal suku bunga ini. Sebenarnya sebagai seorang analis saya juga capek. Ini kapan sih gitu kan? Nah, tapi trennya nih mulai menunjukkan penurunan nih, Ja. Oke. Dimana
inflasi itu udah kayak menunjukkan penurunan. Kenapa kayak gitu? Karena inflasi Amerika itu udah mulai menunjukkan penurunan. Oh gitu. Nah dari rilis sebelumnya itu inflasi AS itu awalnya 3,2% jadi 3,5% ya. Oh gitu. Itu yang pertama. Nah yang kedua itu ada tingkat pengangguran ya. Oh gitu di US nih ya. Tingkat pengangguran di US itu juga mulai naik ya, dari sebelumnya 3,8% jadi 3,9%. Oh ini tapi sebenarnya kalau misalnya tingkat pengangguran ini kan terdengar mungkin pengangguran ini buruk ya, tapi sebenarnya buruk atau baik sih, Rin? Nah kalau kita pengennya suku bunganya turun, harusnya tingkat penganggurannya naik gitu. Oh gitu ya? Iya. Malah kebalik ya? Tapi why gitu loh. Why gitu. Karena kan kalau semakin banyak nih orang yang kerja, otomatis inflasi juga bakal semakin tinggi gitu. Oh iya, malah karena semakin banyak uang berputar gitu ya? Jadinya kayak, wah suku bunganya kayaknya naik aja deh gitu, karena inflasinya gitu. naik terus Betul, oke. Yang terakhir itu juga ada non-farm payroll. Jadi non-farm payroll ini turun dari sebelumnya 315.000 menjadi 175.000 ya. Trennya sih udah mulai bagus nih gitu. Tapi untuk pertemuan ke depan kami tetap mempertahankan prediksi bahwa the Fed tuh bakal tetap stay gitu. Kebijakan suku bunganya nggak naik nggak turun gitu. Stay with me. Oh gitu, maksudnya even banyak sentimen positif, tapi ya ternyata tingkat suku bunganya nggak ngaruh juga ya. Retak dikit kagak ngaruh. Gitu ya. Ya, karena kan targetnya The Fed itu bahwa inflasi harus di 2%. Kan masih jauh nih. Masih jauh banget ya. Iya, jadi harus menunggu waktu lah kayak gitu. Tapi trennya sih udah mulai bagus ya. Nah, kami memprediksi itu pemangkasan tetap bakal terjadi nih di tahun ini. Karena gitu. kan trennya tadi udah mulai bagus nih. Kayaknya nih suku bunga bakal dipangkas nih. Oh gitu, oke. Kemungkinan di bulan September atau Desember gitu. Oh gitu, ini berarti hilalnya udah kelihatan. Udah mulai kelihatan nih, tapi nggak tahu nih gimana ya. Iya, Semoga aja sih bakal terus kayak gini ya, bosku. Oke, Rin. Nah, jadi ternyata Amerika udah lumayan oke ya. Oke, nah sekarang kalau dari Amerika nih, kita geser ke benua kita nih kali ya. Asia nih, di Asia nih ada apa, Rin? Nah, yang pertama mungkin Jepang ya, Jak. Karena ini kayak antara dolar dan yen itu kayak katrol. Oke, tarik-tarikan ya berarti ya. Oke. Dimana kan yen itu udah mulai melemah sampai 160 ya. Itu merupakan pelemahan terbesar dalam sejarah yen selama 3 dekade gitu. Oh gitu. Jadi- Kaisar Jepang berlutut lah ya pokoknya gitu ya. Iya, Aduh bang, kagak sanggup dah. kenaikan suku bunga itu harus dilakukan ya, biar yen tuh menguat gitu. Nah, salah satu pejabat tuh bahkan bilang bahwa yen tuh harusnya berada di 120 sampai 130 yen per dolar AS. Gitu. Seharusnya. Seharusnya, tapi sekarang masih di 156. Oh, Ya pokoknya oke. 150 sampai 160 lah di antara itu. Tetap aja range-nya udah ketinggian banget itu ya sebenarnya. Menyala abangku. Nah, kalau tadi kita udah bahas negara yang selamat paginya Ohio. Nah, sekarang kita bahas negara yang selamat paginya Ciao Sao. Nah, itu Tiongkok nih atau Cina nih. Jadi ada apa nih di Tiongkok nih? Yang pertama pasti Tiongkok kan akhir-akhir ini aktivitas manufakturnya nih udah mulai menggeliat gitu loh. Oh Ya. gitu ya, udah mulai menggebu-gebu juga. Iya, gitu ya? bener. Buatlah lebih banyak lagi. Tapi yang disayangkan adalah permintaan di dalam negerinya tuh belum tumbuh signifikan gitu ya. Oh gitu, masih kurang nih apa Kurang. daya belinya ya? Oke. Bener. Nah, karena kurangnya permintaan itu yang masih belum naik signifikan, kemungkinan nih pertumbuhan nilai pinjaman nih bakal melambat nih di Tiongkok. Oh gitu, oke. Jadi karena daya belinya masih kurang, jadi pinjamannya juga belum berani ya gitu Bener, ya? bener. Amai-amai belalang kupu-kupu, bayar duit aku yang semua kau sapu. Namun kita juga lihat nih dari rilisnya terakhir itu membuktikan bahwa perekonomian Cina mulai dikit-dikit lah tumbuh gitu. Kayak misalnya neraca perdagangan Cina yang terlihat tumbuh nih, Ja. Kan neraca perdagangan tuh terdiri dari ekspor dan impor juga ya, Ja.
Nah, di mana ekspornya itu meningkat dari sebelumnya minus 7,5% menjadi 1,5% gitu. Oh, oke. Ini lumayan tinggi juga. Lumayan nih tinggi ya naiknya. naiknya dari Iya. minusnya dalam banget langsung ke plus gitu. Hey, that's pretty good. Nah, tapi Ja, impornya juga meningkat Ja. Dari sebelumnya minus 1,9 jadi 8,4%. Oh gitu. Meskipun gitu, inflasinya juga mulai menunjukkan peningkatan nih. Artinya daya beli kemungkinan bakal meningkat gitu. Oke. Nah, inflasinya naik dari sebelumnya 0,1% jadi 0,3% ya. Oh dikit tapi naiknya. Ya dikit, tapi ya udahlah ya. Pelan-pelan pasti nyampe juga tujuannya gitu. Asik. Alon-alon asal kelakon. Bener Asik. banget, bosku. Oke Rin, tadi dari Ohio terus ke Chashahao. Nah sekarang kita ke pagiku cerahku. Pagiku cerahku. Nah gitu. Jadi di negara sendiri nih Rin, kita bisa bahas mungkin dari pasar modal ya. Yang kita mulai dari obligasi dulu nih. Obligasi gimana Rin keadaannya Rin? Nah kan karena marketnya entah turun entah naik, bingung nih, volatil kan. Iya terlalu volatil ya. Ya jadi teman-teman atau bosku bisa lihat ST12 nih. Oh, oke. Mungkin kalau selengkapnya pengen tahu nih ST12 apa sih, ada di video kita ya Jaya. Wih, iya kemarin baru upload nih. Langsung Iya, bisa benar. tonton aja ST12 nih. Jangan kau selalu merasa. Oke Rin, itu obligasi. Nah sekarang kalau dari IHSG gimana Rin? Nah kalau di IHSG itu kan di bursa itu ada istilah sell in May and go away. Wih, oke. Seperti judul monthly kita, Apa sell tuh? in May and fly away. I believe I can fly. Nah peribahasa ini sangat menarik nih guys. Sebenarnya mitos atau fakta sih gitu kan. Nah kalau di IHSG sekarang ini sepertinya agak-agak mitos tapi juga fakta gitu. Oh gitu. Kenapa? Karena setelah kita tadi kan ngulas ya, Amerika mulai menunjukkan kayaknya nih bakal penurunan nih, tapi nggak tahu kan kapan. Cuma kita prediksikan September atau Desember gitu. Iya, oke. Nah, mulai bau-bau ada penurunan tingkat suku bunga gitu kan. Tapi kenapa IHSG kok nggak meroket gitu? Iya. Nah, istilahnya gitu kan. Mungkin bener nih peribahasa sell in May and go away ini Oh, gitu. Maybe yes, maybe no. Karena secara historisnya kan kalau di pasar modal itu adalah history repeat itself gitu kan. Oh, iya. Nah, secara historisnya nih di bulan Mei IHSG selama 10 tahun itu probabilitas kenaikannya itu cuma 30% ya di bulan Mei. Oh, Padahal di bulan-bulan lainnya bisa di atas 50% gitu. Oh gitu, ini alot sendiri gitu ya Alot Mei ini sendiri ya? nih, kayak- Oh kacau nih. Nyakitin semua. Nah oke Rin, setelah pembahasan kita yang keliling dunia, balik ke Indonesia. Nah sekarang, ya ditunggu-tunggu pilihan sahamnya buat bulan ini. Seenggaknya sampai bulan depan deh gitu. Iya. Apa aja nih Rin? Ya banyak sih sebenarnya, tapi kita simpelin aja ya. Jadi berdasarkan pilihan bosku juga nih. Jadi kalau bosku tipenya yang defensif atau konservatif, mungkin pilihlah saham dari sektor healthcare atau consumer gitu. Oke. Karena kan bakal tahan banting nih di, Iya, di ketidakpastian perekonomian sih. Oh gitu. Nah, Kak Sarah mah nggak ngaruhir. Anjas kelas. Nah, tapi kalau bosku nih orangnya optimis gitu ya, orangnya suka ambil peluang, nah mungkin bisa pilih saham-saham seperti yang dividennya besar. Karena di bulan ini nih beberapa emiten-emiten itu lagi bagiin dividen gitu. Oke. Kan lumayan bisa 8% dan lain-lain, kan lumayan banget ya. Atau sekedar riding the wave-nya aja ya, karena biasanya kan kalau mau bagi-bagi dividen suka naik tuh. Nah, itu. betul, itu juga bisa diambil. अंदरों प्यार भी कर दिया वो लगती लाहौर दिया. Nah, terus juga kan ada juga tensi geopolitik kan, kemungkinan bakal meningkat nih gitu. Kan di Timur Tengah meskipun akhir-akhir ini belum terlalu terdengar ya, tapi kemungkinan meningkatnya tensi geopolitik itu masih ada gitu. Iya, betul. Nah, sektor yang menarik nih mungkin dari energi atau basic material gitu. Karena harga komoditas bakal naik nih kalau tensi geopolitik naik gitu. Oh gitu. Berarti kasarnya kalau tensinya naik, harga minyaknya naik juga. Iya, gitu betul. Ya? Oke. Nah,
juga yang terakhir, bosku juga bisa memanfaatkan kesempatan nih. Kalau bosku orangnya fundamentalis banget, nah itu bisa ambil saham-saham dengan value yang bagus gitu. Jadi mumpung harganya turun-turun semua, nah itu bisa dikoleksi tuh. Contohnya saham-saham dari sektor perbankan. Iya betul sih, ini lagi pada turun semua ya. Iya, BBCA, BBRI, BBN ini turun semua nih. Nah mungkin kalau emang bosku yakin nih sama fundamentalnya, itu saatnya bosku serok. Avengers! Assemble. Nah bosku, jadi itu dia pembahasan kita soal monthly outlook di bulan Mei ini. Ternyata yang tadinya terdengar menyedihkan, ternyata agak sedikit menyenangkan juga nih. Ada beberapa sektor yang memang mendukung nih ya kan, seperti energi dan minyak gitu. Atau bosku yang yakin dengan fundamental bagus bisa ke perbankan. Dan bosku yang pengen saham tahan banting nih, yang kagak ngaruh, nah bisa cari ke healthcare juga nih. Nah mungkin sebelum kita tutup nih, ada pesan-pesan nih dari Arinda ya kan? Nah ya bosku, mungkin tadi kan inti sarinya ya, nah mungkin bosku bisa baca monthly outlook kita yang linknya ada di description box ya, Ja. Wih mantep Terus banget juga ya. di dalam situ kita ada baru nih, ada halaman baru yang isinya recap stock watch kita di bulan sebelumnya. Nah buat bosku-bosku nih tuh, yang merasa cuma dari video ini dong mah kurang, pengen baca yang lebih lengkap lagi, nah bosku bisa langsung tuh baca riset kita ya kan, di link yang ada di description box. Nah oke, karena sudah disampaikan ya pesannya dari Arinda nih, saatnya kita ucapkan terima kasih nih sama Arinda yang sudah membahas market outlook ini lebih rinci ya gitu untuk bulan Mei ini ya kan. Dan selanjutnya juga kita ucapkan terima kasih kepada bosku sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Emas Investing dan Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Investing Sekuritas Channel di Indonesia.